Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Kali ini jumpa lagi bersama Pak Agus. Kali ini Pak Agus akan menjelaskan terkait dengan gerak lurus atau kinematika gerak lurus. Ya, hari ini pertemuan kali ini Pak Agus akan menjelaskan apa itu perpindahan, apa itu jarak, apa itu kecepatan, apa itu kecepatan sesaat, apa itu kecepatan rata-rata, apa itu percepatan, apa itu perlajuan dan lain-lain. Ya, kita nanti bahas terkait itu dulu ya, untuk materi selanjutnya nanti pada video-video berikutnya. Oke, pada hari ini pertemuan kali ini Pak Agus akan menjelaskan terkait dengan jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Baiklah, ikuti tutorialnya. Yang pertama, apabila kita ingin mengenal perpindahan atau kita simpulkan sebagai S, ini adalah besaran vektor ya. Selain kita nilai besarnya, juga kita lihat arahnya kemana, itu ya. Kemudian yang kedua adalah jarak. Nah, ini jarak simbolnya adalah L ya. Jadi apa perbedaan sebenarnya antara perpindahan dan jarak ya? Saya jelaskan. Perpindahan adalah perubahan posisi ya. Perubahan posisi dari posisi awal terhadap posisi akhir. Itu kita ketarik garis, itu namanya perpindahan ya, perubahan posisi awal terhadap posisi akhir. Kemudian yang kedua, jarak ya. Jarak adalah, kalau kita ambil pengertiannya, panjang lintasan ya yang dilalui oleh suatu benda atau dalam proses bergerak itu ya, panjang lintasan yang dilalui dalam waktu tertentu. Bedanya paham ya? Kalau jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah perubahan posisi. Saya beri contoh. Misalkan kalian berangkat dari posisi A menuju B, kemudian menuju C, misalkan ini. Jadi gerakan A menuju B ini adalah R1, dari B menuju C ini adalah R2. Nah, posisi akhirnya adalah di C. Kemudian kalau kita tarik A sampai C ini kita anggap S misalkan. Berarti kalian sudah paham nanti, panjang lintasan berarti adalah jaraknya. Berapa jarak A sampai C? Berapa jaraknya? L adalah L1 ditambah L2, pinter. Kemudian kalau perpindahan, berapakah perpindahannya ini? Posisi awalnya adalah di A, posisi akhirnya adalah di C. Berarti S adalah ya SAC ya. Nah, ini SAC atau S. Paham ya? Jadi kalau kita ingin tahu apa itu perbedaan jarak dan perpindahan, kita hanya bisa memahami pengertiannya dulu pertama ya. Dari pengertian yang kita pahami antara jarak dan perpindahan, nanti kita bisa lihat di sistem ini ya. Dari gambar nanti kita bisa memahami lebih dalam lagi. Kalau jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah perubahan posisi. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian kalian nanti juga akan memahami terkait dengan kecepatan dan kelajuan. Ya, apa bedanya? Kalau saya contohkan, pada saat kita naik sepeda motor, kita akan melihat speedometer ya. Di speedometer itu yang kita lihat itu kecepatannya atau kelajuannya. Coba pikirkan. Apa? Yang kita lihat pada sepeda motor ya, sepeda motor itu kan punya speedometer. Pada saat kita berjalan, itu bergerak speedometernya. Nah, yang kita lihat itu adalah kecepatannya atau kelajuannya. Kelajuan, pintar. Jadi pada saat kita melihat speedometer itu, kita lihat kelajuan dari sepeda motor itu, karena kita tidak memperhatikan arahnya kemana, gitu ya. Oke, paham ya berarti ya, antara kecepatan dan kelajuan. Bahwa kecepatan adalah besaran vektor, kalau kelajuan adalah besaran skala. Kalau kita ambil rumusnya, ya, kalau kita ambil rumusnya kecepatan dan kelajuan, nanti kalian juga akan lebih bisa memahami. Ini misalkan kecepatan biasanya ada simbolnya ini ya, tanda panah ini ya. Ini berarti perubahan delta S terhadap perubahan waktunya.
ini adalah kecepatan rata-rata. Kalau kita ambil delta, ingat ya, segitiga ya tandanya. Ini adalah kecepatan rata-rata. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kalau kecepatan sesaat, nah, apa rumusnya? Perubahan perpindahan terhadap perubahan waktu. Nah, ini adalah fungsi linis atau fungsi diferensial. Apa artinya kecepatan sesaat? Ya, saya jelaskan ya. Kecepatan sesaat itu kecepatan pada saat itu, pada limit delta t sama dengan 0. Ya, itu kecepatan sesaat. Bisa dipahami ya? Kalau kecepatan rata-rata, kecepatan jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi banyaknya waktu atau perubahan waktu. Oke. Kalau kelajuan bagaimana? Tidak ada tandanya panah ya, karena ini adalah besaran skalar. Kalau kelajuan adalah L per T, panjang lintasan dibagi waktu. Ya, bisa dipahami? Cukup ya, saya lanjutkan. Apa sekarang kalau perbedaannya percepatan dan perlajuan? Apa? Kalau percepatan adalah besaran vektor, kalau perlajuan adalah besaran skalar. Nanti ada percepatan sesaat, ada percepatan rata-rata. Ya, hampir sama rumusnya. Kalau percepatan rata-rata, rumusnya apa? Delta V per delta T. Kalau percepatan sesaat, dV per dt. Ya, bisa dipahami ya? Itu perbedaannya. Jadi nanti kalau perlajuan bagaimana Pak? Kalau perlajuan ya berarti ya kelajuan dibagi waktu, seperti itu. Ya, saya kira dalam tutorial Pak Agus ini yang sedikit singkat ini bisa membantu kalian dalam menguasai konsep-konsep terkait dengan gerak lurus. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.